Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai takwa. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NPM 21144600065 akan membawakan materi mengenai pengertian takwa. Apa itu takwa? Secara etimologi, kata takwa berasal dari bahasa Arab takwa yang memiliki kata dasar wakho yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan, dan menjauhi. Sedangkan secara terminologis, kata takwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Para penerjemah Al-Quran mengartikan kata takwa sebagai kepatuhan, kelurusan, berperilaku baik, teguh melawan kejahatan, dan takut kepada Tuhan. Makna takwa sendiri lebih bernuansa penghindaran dan pencegahan, sebab ketakutan tersebut akan menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan perbuatan dosa. Ada perintah untuk bertakwa, sebagaimana tercantum dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang percaya, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, agar kamu mendapat pujian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Perkenalkan, nama saya Linda Istiharoh, NPM 21144600100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang takwa, yaitu 3 tingkatan pribadi takwa. Tingkatan pertama yaitu menjaga hati dan anggota tubuh dari melakukan perkara dosa dan haram. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang terendah. Contoh dari tingkatan pertama yaitu menghindari rasa prasangka buruk terhadap orang lain, bersuudzon, dan berzina. Yang kedua, menjaga keduanya dari melakukan perkara-perkara makruh. Tingkatan ini merupakan tingkatan pertengahan. Tingkatan ini akan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seorang hambanya. Contohnya, kita tidak harus menuruti hawa nafsu meskipun perbuatan itu halal. Lalu, tingkatan yang ketiga menjaga keduanya dari perkara melakukan yang boleh namun tidak bermanfaat. Tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Tingkatan ini akan memberikan rasa kebahagiaan kepada seorang hambanya. Contoh dari tingkatan yang ketiga, contohnya kita perbanyak bertaubat, karena tidak ada manusia yang luput dari dosanya, dan perbanyak istighfar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Muaini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muinaini Imro'ah. NPM saya 211446088. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Sebelumnya, takwa menjadi kriteria penilaian Allah terhadap kemuliaan manusia. Manusia dinilai mulia oleh Allah bukan berdasarkan rupa, miskin kaya, pintar bodoh, suku bangsa, asal-usul, dan lain sebagainya, melainkan dari ketakwaan manusia tersebut. Tertulis pada firman Allah pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jadi sebenarnya tujuan utama hidup adalah menjadi orang yang bertakwa, karena orang bertakwa lebih mulia di akhirat. Seperti firman-Nya, kehidupan di dunia dijadikan lebih indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Sebenarnya sangat sering kita mendengar anjuran dalam tausiah ataupun khutbah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Lalu sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa? Menurut Al-Quran, ada sedikitnya 10 ciri-ciri orang yang bertakwa. Berikut adalah 10 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, bersegera memohon ampunan kepada Allah jika berbuat dosa dan mudah meminta maaf kepada sesama manusia. Jadi di sini kita sebagai makhluk Allah yang tak luput dari dosa, lebih baiknya setiap hari, setiap saat kita minta maaf kepada Allah, baik setelah sholat maupun di setiap saat. Selain itu, kita juga harus saling memaafkan kepada sesama manusia. Yang kedua, gemar berinfak atau bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi di sini infak dan bersedekahnya itu tidak hanya ketika kita punya uang, tapi ketika kita tidak punya uang pun kita berusaha untuk berinfak walaupun hanya sedikit. Sebenarnya infak dan sedekah sedikit itu tidak masalah. Yang penting itu kita ikhlas dalam memberinya. Yang ketiga, bisa menahan amarah dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, senantiasa melakukan kebaikan atau berusaha berbuat baik. Yang keenam, selalu menepati janji. Yang ketujuh, bersabar dalam menerima segala cobaan. Yang kedelapan, tidak sombong dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kesembilan, selalu ingat kepada Allah dengan menggunakan akal. Mengingat Allah menggunakan akal itu salah satunya dengan cara berzikir. Berzikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang ke-10, selalu berhati-hati dalam setiap tindakan karena takut terhadap azab Allah. Semua perbuatan yang dilakukan di muka bumi pasti akan ada balasannya. Jadi kita senantiasa harus waspada akan perilaku yang kita perbuat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tias Pusparani. Kenalkan, nama saya Tias Pusparani, NPM 21144600077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup takwa yang terdiri dari 3 ruang lingkup. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, yaitu hubungan perhambaan yang ditandai dengan ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri kepada Allah. Kekuatan dan kepatuhan kepada Allah diawali dengan pengakuan dan keyakinan akan kemahakuasaannya. Keyakinan itu akan mendorong untuk mewujudkan dalam tingkah laku berupa taat dan patuh pada semua aturan yang telah digariskan Allah. Kedua, hubungan manusia dengan hati nurani atau dirinya sendiri, yaitu adalah menjaga keseimbangan atau dorongan nafsu dan memelihara diri dengan baik. Nafsu yang dimiliki manusia merupakan bagian yang dikelola dan dikendalikan dengan baik sehingga menjadi kekuatan yang mendorong ke arah kebaikan. Beberapa sikap-sikap dalam hubungan manusia dengan hati nurani antara lain al-amanah, setia, dapat dipercaya; al-shodiq, benar dan jujur; al-adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. 3. Hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu dilakukan dalam bentuk
hubungan yang baik dengan sesama, menegakkan keadilan, menyebarkan kasih sayang, dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, hubungan manusia dengan ruang lingkup hidup Islam menata manusia dengan alam secara harmonis dan seimbang dengan meletakkan Allah sebagai sumber dan pemilik mutlak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi tentang takwa. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.